kita melihat perkembangan dari teknologi AI di Indonesia. Lalu bagaimana potensi kecerdasan buatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan medis di Indonesia? Ya, makasih Mbak Aneke. Ini satu hal yang sangat menarik ya untuk perkembangan AI dalam beberapa waktu ini yang sangat signifikan. Ya. Nah, kalau kita lihat AI ini kan sudah ada di semua industri ya. Nah, termasuk juga sebetulnya di kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kalau kita lihat sudah mulai banyak dari industri kesehatan, kemudian dari penelitian yang sudah mulai berbicara dan menggunakan AI dalam beberapa hal. Contohnya misalnya kalau kita lihat di kami sendiri gitu ya, penggunaan AI ini kita lakukan untuk pengelolaan data. Kita tahu bahwa kesehatan ini datanya cukup besar gitu ya, cukup banyak. Bagaimana melakukan analisa data dengan lebih baik, termasuk juga untuk diagnosa. Nah, salah satu yang kita lakukan juga adalah penggunaan AI salah satunya adalah di hematologi. Saat ini kita sedang mencoba di hematologi rutin itu, atau hematologi itu selama ini menggunakan smear atau mikroskop yang harus dibaca oleh orang gitu ya. Dalam satu pasien itu kita harus baca 100 lapang pandang. Nah, dengan AI itu kita bisa membaca si slide-nya itu dalam waktu hitungan detik. Sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi kesimpulan seperti apa, meskipun nantinya ujungnya tetap membutuhkan profesional, healthcare profesional untuk menginterpretasi. Jadi perkembangan ini pasti akan banyak. Belum juga berkaitan dengan administrasi, misalnya mulai dari pendaftaran, komunikasi pasien dengan pihak healthcare provider, itu juga banyak sekarang mulai dibantu dengan AI. Baik, tapi kita tahu teknologi AI ini kan terus berkembang begitu. Berapa besar mungkin alokasi yang disiapkan untuk perkembangan ini dalam beberapa tahun ke depan? Di Prodia sendiri kita punya alokasi budget untuk CAPEX dan di teknologi kita sebut sebagai teknologi ini untuk informasi teknologi dan juga untuk IVD. Jadi IVD teknologi ini adalah in vitro diagnostic technology. Jadi untuk peralatan lab ya, untuk juga sistem-sistem komputer yang berkaitan dengan interpretasi ini kita lakukan dengan cukup signifikan secara biayanya di situ. Baik, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, seperti apa posisi teknologi AI di sini, terutama yang sudah diadopsi oleh Prodia? Ya, kalau kita bicara perbandingan dengan negara lain, saya kasih gambaran mungkin di tahun 2023 itu ada yang namanya The World AI Index. Ya. Nah, dari The World AI Index ini, negara terdekat Singapura itu menempati urutan ketiga setelah di bawah Amerika dan China. Sedangkan Indonesia dan Malaysia itu hampir sama. Malaysia itu di sekitar 44 dan Indonesia di 46. Nah, apa yang membuat kita masih ada gap yang cukup signifikan adalah dalam konteks infrastruktur. Jadi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, contohnya infrastruktur kita memang masih cukup ada gap. Jadi kalau Malaysia itu bisa di sekitar ranking sekitar 30-an, kita ada di sekitar 50-an untuk infrastruktur. Tapi yang menarik Mbak Aneke adalah secara talent. Talent itu justru di Indonesia cukup tinggi. Kita berada di ranking di 23 dibandingkan Malaysia yang sampai di sekitar 50-an juga. Nah, artinya apa? Kita punya potensi yang cukup besar. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara AI, itu bukan hanya infrastruktur, tapi juga masalah human resource. Nah, kita udah punya tuh. Memang negara kita yang cukup besar, sehingga membutuhkan jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau infrastruktur sendiri, kalau kita lihat dari pemerintah itu sudah sangat mendorong dengan cukup baik ya, dengan adanya misalnya palaparing dan segala macam. Bahkan di tahun 2020 itu, pemerintah itu sudah buat yang namanya strategi nasional untuk kecerdasan artifisial. Nah, di situ pemerintah itu sudah mencantumkan beberapa bidang yang strategis. Salah satunya adalah kesehatan. Baik, lalu apa yang menjadi tantangan terbesar dalam adopsi AI ini di layanan medis, terutama di Prodia? Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah pertama infrastruktur, karena Prodia sendiri kita punya outlet itu di 321 outlet seluruh Indonesia, di 178 kota, dari barat sampai timur. Tentunya ini adalah masalah infrastruktur yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita coba bangun sendiri. Kemudian juga bicara AI tentu tidak lepas dari data.
Jadi untuk nge-train, untuk men-training AI ini butuh data. Nah, salah satunya adalah data quality. Jadi di kita juga memang ini yang terus kita kembangkan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas data. Kalau kualitas data kita sudah baik, diharapkan adalah AI yang bisa menggunakan atau menginterpretasi data ini akan menghasilkan satu kesimpulan atau insight yang sama baiknya. Kenapa kualitas data ini jadi tantangan di kita? Contohnya atau di Indonesia adalah bicara dengan accessibility. Jadi kadang kita mungkin masih terpisah-pisah ya, data di Prodia, data di healthcare lain itu masih terpisah-pisah. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri punya inisiatif yang cukup bagus saat ini adalah mencoba menstandarkan semua data yang ada di kesehatan lewat Digital Transformation Office di Kemkes. Jadi semua data kesehatan itu diminta juga bisa dikirim ke Satu Sehat. Nah, di situ sudah disiapkan tuh standar-standarnya sehingga diharapkan dalam beberapa tahun ke depan ini data kesehatan lebih standar. Nah, dengan data yang standar ini akan memudahkan kalau kita akan bertukar informasi misalnya, kemudian juga akan memudahkan untuk analisa data. Baik, bagaimana dengan SDM sendiri? Di mana kita tahu juga SDM ini cukup ketat di Indonesia, terutama untuk teknologi begitu. Apakah ini juga dialami oleh Prodi? Ya, betul. Apalagi kalau kita bicara bidang AI ini, pelaksanaannya membutuhkan kemampuan-kemampuan yang spesifik. Misalnya contohnya adalah machine learning atau AI engineer. Kemudian ada yang namanya prompt engineer. Ada juga yang bicara tentang validation engineer. Nah, fungsi-fungsi yang sangat spesifik ini yang memang masih sangat tidak mudah ditemukan. Contohnya misalnya di kesehatan sendiri, kalau kita bicara dengan data-data genomik adalah kita membutuhkan yang namanya bioinformatician. Nah, itu memang masih jarang juga. Sehingga secara skill dan kompetensi itu cukup bagus secara talent, tapi secara jumlah mungkin itu yang masih menjadi tantangan tuh.